Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Astuti sebagai moderator kelompok 2. Di sini ada dua materinya. Pertama ini ada Teh Diani, kedua ada Teh Vira, dan yang ketiga ada Teh Desti. Terus ada kameramen itu Teh Suci, operator Teh Lia, dan untuk editornya Teh Cahaya. Dengan cara metode jarimatika. Metode jarimatika merupakan metode berhitung dengan menggunakan jari tangan. Metode ini termasuk ke dalam teori pembelajaran behavioristik, yang mana teori ini mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan jarimatika. Jadi yang pertama ini untuk tangan kanan itu satuan, sedangkan tangan kiri puluhan. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan tangan kiri itu puluhan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini ada contoh. Misalkan 1 tambah 3, jadi yang kita menggunakan tangan kanan. 1 ditambah 3, kita keluarkan 1 ditambah 3, 1, 2, 3, jadi 4. Kemudian ada contoh 12 ditambah 2, ini menggunakan tangan kiri yang puluhan, ini 10, kan kurang 2, kita tambahin 2 ditambah 2, jadi 14. Jadi untuk kelompok kami menerapkan 2 cara untuk mengajar matematika pada kelas 1 SD. Yang pertama jarimatika seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Diani. Lalu yang kedua ada namanya permainan papan saku. Nah, jadi permainan papan saku ini melibatkan keaktifan peserta. Seperti apa? Jadi untuk guru, nanti guru sebagai fasilitator akan menyediakan styrofoam. Misalkan contohnya di sini ya. Nah, lalu kotak ini adalah saku sebagai saku. Nah, ada 2 saku. Lalu untuk pembilangnya yaitu menggunakan media sedotan. Nah, jadi nanti siswa akan memasukkan sedotan ke dalam saku sesuai dengan yang diinstruksikan oleh gurunya. Nah, misalkan gurunya menginstruksikan ada 6. Nah, nanti di sini ada sedotannya 6. Ini misalkan sedotannya nanti ada 6, dimasukkan oleh siswa. Lalu misalnya untuk penjumlahan 6 ditambah, nah, untuk saku kedua misalkan 2, nanti siswa akan memasukkan 2 sedotan. Nah, nanti siswa juga diinstruksikan untuk menyelesaikan permainan ini. Misalkan ada 6 sedotan ditambah dengan 2 sedotan, hasilnya berapa? Nanti siswa disuruh berhitung ada berapa sedotannya, lalu hasilnya dia akan menuliskannya di sebelah sini. Ya, jadi metode permainannya itu bukan lagi ditambahkan sedotan, tapi dengan menulis. Gitu. Lalu untuk permainan ini, menurut kami latar belakangnya itu dari teori humanistik dan kognitivisme. Jadi mengapa ada 2 teori? Karena untuk kognitivisme sendiri itu merupakan teori yang berfokus pada proses pemahaman yang menciptakan pengetahuan yang lebih bermakna. Jadi karena siswa tadi sebelum game itu diberikan diberikan soal penyelesaian, nah mereka menerapkannya dalam bentuk permainan ini, ya. Nah, jadi pengetahuan yang lebih bermakna itu bisa didapatkan ketika siswa itu melakukan game seperti ini. Nah,
Lalu yang kedua adalah humanistik. Kenapa kami memilih teori humanistik? Karena humanistik itu sendiri kan teorinya itu memanusiakan manusia. Nah, karena ini kelas 1 SD, dimana kita semua tahu kalau karakteristik anak kelas 1 SD itu mereka itu inginnya main gitu. Tapi kalau disuruh belajar kan tidak mau. Jadi kami menerapkan teori ini ke dalam permainan yang telah kami buat tadi gitu. Dan juga untuk teori humanistik ini lebih lebih diaplikasikan sesuai tahapan perkembangan usia siswa gitu. Karena ini kelas 1 SD, maka dia biasanya lebih senang melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu untuk belajar gitu. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan kesempatannya untuk diberikan pertanyaan. Saya Ina Salsabila dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah pembelajaran tersebut, cara menghitung tersebut bisa dikaitkan dengan pembelajaran tradisional? Tadi kan diberikan contohnya itu kelas rendah ya atau sedini. Kira-kira adakah pembelajaran tersebut dikaitkan dengan tradisional tapi untuk kelas tinggi? Jadi tadi kan dijelaskan juga oleh Kak Fira itu kalau untuk kelas rendah kan dibuat senang, ada tidak untuk kelas tingginya? Berikan contohnya dan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Menurut kelompok kami ada contohnya itu dengan bermain coplak. Ya, ketika bermain coplak kan kita bermain dulu nih awalnya, mulai bermain, setelah sudah dapat hasilnya bisa saling berhitung berapa hasil yang didapat. Atau misalnya masih ada biji yang tersisa, misalkan di saya ada 2 lalu di temannya ada 5, bisa dikalikan 2 kali 5 berapa. Atau misalnya ada yang lebih lagi, hasilnya lebih banyak, bisa dikalikan atau dibagi untuk yang kelas tinggi. Seperti itu contoh yang menjadi contoh. Cukup? Cukup. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya terkait tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik peserta didik di kelas 1 gitu ya, beberapa. Mungkin ingin diceritakan lebih lanjut yang teman-teman ketahui terkait perkembangan siswa kelas 1 tuh ada apa lagi sih sebenarnya sehingga teman-teman tadi memilih metodenya Jarimatika dan games tadi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi untuk karakteristik anak kelas 1 SD ya, itu kan biasanya usia 6 tahun ya, kira-kira. Nah, jadi untuk karakteristik anak kelas 1 SD biasanya mereka itu senang melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi karena itu karakteristik ini melatar belakangi jawaban kami. Makanya kenapa kami menyarankan game seperti Jarimatika tadi, cara berhitung yang melibatkan fisik ya, jari tangan, dan juga permainan gitu. Karena anak kelas 1 SD itu juga mereka masih berpikir konkret. Maksudnya tuh mereka gak bisa tuh membayang-bayang gitu ya, masih belum bisa membayang-bayang untuk masalah yang lebih rumit gitu. Jadi disederhanakan dengan cara seperti itu. Jadi dengan permainan yang papan saku tadi dan juga cara berhitung menggunakan Jarimatika. Bagaimana tadi? Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.